Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini para sahabat saat memulai bacaan kitabullah dengan mengucapkan basmalah. Dan para ulama juga sepakat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surah An-Naml. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah basmalah ini merupakan ayat dari tiap-tiap surah ataukah memang hanya sengaja untuk ditulis di tiap surah, ataukah apakah basmalah ini merupakan bagian dari tiap-tiap surah atau memang hanya bagian dari surah Al-Fatihah saja, ataukah basmalah ini tujuannya untuk memisahkan antara satu surah dengan yang lainnya. Maka di dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas di sini menyebutkan bahwa Rasulullah dahulu belum mengetahui pemisah antara surah-surah, dan ini sebelum diturunkannya Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah disebutkan juga dari istrinya Ummu Salamah bahwa Rasulullah membaca basmalah pada permulaan surah Al-Fatihah dalam salatnya, dan beliau menganggap sebagai salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama. Dan di antara orang-orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari tiap surah kecuali surah At-Taubah ya, adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ada Ibnu Zubair, ada Abu Hurairah, dan juga ada dari kalangan tabi'in seperti Atha, Tawus, Sa'id bin Jubair, dan juga Az-Zuhri. Dan pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sendiri dan juga murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah ini bukan merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah dan juga bukan pada surah yang lainnya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa basmalah ini merupakan ayat tersendiri dalam tiap-tiap surah dan bukan bagian dari surah-surah itu. Dan inilah beberapa pendapat-pendapat yang berkaitan dengan bagaimana kedudukan basmalah ini sebagai salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Kemudian masalah mengeraskan bacaan basmalah ini sebenarnya merupakan cabang dari masalah-masalah yang ada di atas. Dengan kata lain, siapa yang berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, maka dia tidak boleh mengeraskan bacaannya. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang sejak awal berpendapat bahwa basmalah ini merupakan ayat tersendiri. Mengenai pengerasan bacaan basmalah, maka dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa bacaan basmalah ini dikeraskan bersama dengan surah Al-Fatihah dan dikeraskan pula dengan surah-surah yang lainnya. Dan pendapat ini bersumber dari kalangan ulama, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin baik yang salaf maupun yang khalaf. Dan dari kalangan sahabat itu ada yang mengeraskan basmalah seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Muawiyah. Dan dari kalangan tabi'in ada juga yang mengeraskan bacaan basmalah seperti Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Az-Zuhri, dan lain-lainnya. Dan hujah yang mereka pakai dalam mengeraskan bacaan basmalah ini adalah karena basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka bacaan basmalahnya juga dikeraskan pada awal membaca surah Al-Fatihah. Dan juga telah ada riwayat dari Imam Nasai dalam kitab sunannya oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, juga Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari Abu Hurairah bahwa ia melakukan salat dan mengeraskan bacaan basmalahnya. Setelah selesai dari salatnya, Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku ini adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah daripada kalian. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Khatib dan juga Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Abu Daud dan Tirmidzi juga meriwayatkan
melalui Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat membuka salatnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Turmusi mengatakan bahwa sanadnya ini tidak mengandung kelemahan. Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i juga meriwayatkan, dan juga Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui Anas bin Malik, bahwa Muawiyah pernah salat di Madinah. Ia meninggalkan bacaan basmalah, maka orang-orang yang hadir pada saat itu yang sedang bermakmum pada dia dari kalangan muhajirin itu protes. Ketika ia melakukan salat untuk yang kedua kalinya, barulah ia membaca basmalah. Adapun ulama yang mengatakan bahwa bacaan basmalah dalam salat tidak boleh dikeraskan, maka inilah yang terbukti dilakukan oleh 4 orang khalifah seperti Abdullah bin Mughaffal dan juga beberapa golongan dari salaf, dari kalangan tabi'in dan juga dari kalangan khalaf. Kemudian dipegang oleh mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Shafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik sendiri, basmalah ini tidak boleh dibaca sama sekali, baik dengan suara keras maupun dengan suara pelan. Mereka mengatakan bahwa demikianlah terdapat dalam sebuah hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim melalui Ummul Mukminin Aisyah yang mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat membuka salatnya dengan takbiratul ihram dan membuka bacaannya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu dengan tanpa basmalah. Di dalam kitab Sahihain yang menjadi dalil mereka ini disebutkan juga melalui Anas bin Malik yang menyatakan bahwa aku ini salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semua membuka bacaan salatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan menurut riwayat Imam Muslim, mereka ini tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka demikianlah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam masalah ini, dan semuanya berdekatan. Karena pada kesimpulannya adalah mereka sangat sepakat bahwa salatnya orang yang membaca basmalah dan orang yang tidak membaca basmalah, maka salatnya itu sah. Dan keliru jika kita mengatakan bid'ah, sesat, tidak ada contoh dari Nabi dan para salaf kepada saudara-saudara kita yang mereka saat sholat itu mengeraskan bacaan basmalahnya. Padahal sudah jelas hadis, athar dan penjelasan oleh para ulama mengenai masalah ini, bahwa mereka yang mengeraskan bacaan basmalah atau tidak mengeraskan bacaan basmalah, maka sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.